Pendukung Anies mulai gerah peringatkan Nasdem untuk tetap setia pada Anies. Berita ini memang sudah lewat tapi belum lama dan cukup menarik untuk dibahas. Seperti yang kita ketahui, Nasdem memperlihatkan gelagat yang agak sulit ditebak. Nasdem membuat banyak orang berpikir Surya Paloh bertemu dengan Jokowi di tengah adanya isu reshuffle pada Rabu Pon. Lalu dilanjutkan dengan pertemuan dengan Ketum Golkar Airlangga Hartarto. Belum ada yang tahu persis apakah Surya Paloh sedang menggalang kekuatan untuk mendukung Anies atau sedang mencari jalan lain untuk melepaskan Anies. Tapi ada sebagian yang menganggap ini adalah tanda Nasdem mulai goyah dan mau bergabung ke koalisi lain sambil pelan-pelan membuang Anies. Masa pendukung Anies Baswedan pada Rabu lalu dikabarkan akan menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPP Partai Nasdem atau Nasdem Tower. Kelompok tersebut mengatasnamakan diri sebagai aliansi pendukung Anies Rashid Baswedan dan mau menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Partai Nasdem terkait dukungannya kepada Anies untuk maju sebagai capres di Pilpres 2024. Partai Nasdem harus konsisten dan komitmen memberikan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai capres 2024. Tulis lembaran tersebut. Jika tidak konsisten maka Partai Nasdem adalah partai pengkhianat rakyat. Katanya lagi. Dari cara mereka menyampaikan tuntutan jelas sekali ada rasa khawatir. Mereka cemas jika Nasdem tiba-tiba banting setir dan membuang Anies. Jika Nasdem out dari koalisi, Anies bakal bernasib mengenaskan. Mereka pusing oleh manuver Nasdem yang menemui Jokowi dan juga Airlangga. Apalagi ada petingginya yang bahas soal alternatif koalisi di luar koalisi perubahan. Saya sempat bilang kalau Nasdem mungkin tidak begitu yakin kepada Anies saat ini. Tujuan Nasdem sebenarnya hanya satu, yaitu lolos ke Senayan. Bukankah tujuan parpol adalah itu? Sekaligus ada kadernya yang menjadi menteri. Sayangnya Nasdem belum mendapatkan hasil atau return of investment yang diharapkan itu. Nasdem tetap berada di jurang elektabilitas yang rendah. Anies bukan pendongkrak Nasdem tapi menjadi beban yang semakin berat bagi Nasdem. Saya tidak peduli apa yang akan dilakukan Nasdem. Yang jelas, Nasdem salah besar saat memutuskan mengusung Anies Baswedan kala itu. Anies bukan pembawa perubahan tapi kehancuran. Anies hanyalah kendaraan politik yang ditumpangi oleh orang-orang haus kekuasaan yang selama ini gerak-geriknya dibatasi ketat selama Jokowi berkuasa. Nasdem tidak mungkin tidak menyadari ini. Nasdem seperti sedang memelihara anak kucing yang nantinya bisa menjadi harimau besar yang menerkam balik. Nasdem terlalu nekat. Anies juga tidak peduli apakah dia ditumpangi, ditunggangi atau disetir. Tidak peduli siapa yang mendukung, asal menjadi presiden. Mau menjadi gubernur saja Anies berani berbohong dan menjual janji muluk. Apalagi mau menjadi presiden. Apa sih yang tak akan dia gadaikan? Menjadi presiden itu keren dan membanggakan. Belum lagi banyak peluang besar terbuka jika menjadi presiden. Anies adalah jalan membuka peluang negara ini dikuras dan diperas habis-habisan oleh kelompok yang munafik. Lihat saja pendukung Anies yang katanya mau geruduk kantor Nasdem. Menuntut Nasdem tetap konsisten. Kalau tidak konsisten maka Nasdem adalah pengkhianat rakyat. Belum apa-apa sudah main ancam begini. Mereka ini banyak tuntutan. Aspirasi mereka seperti pemaksaan. Pendukung model begini cukup banyak, berkumpul di satu lingkaran, dekat dengan Anies. Kaum-kaum pembenci Jokowi kebanyakan ada di sana juga. Jadi jangan jantungan jika mereka bisa berubah jadi lebih kasar dan barbar dalam menuntut sesuatu. Lihat saja ketika KPK memanggil Anies terkait kasus Formula E. Mereka ngamuk dan menyimpulkan itu adalah upaya penjegalan terhadap Anies. Nasdem menyambangi tokoh lain atau partai lain. Mereka pun langsung memberikan peringatan keras. Memang itulah faktanya. Kelompok sebelah selalu banyak kegaduhan. Banyak drama, banyak tingkah.
Mereka bukan berjuang demi negara, tapi hanya kepentingan kelompok sendiri. Masa bodoh dengan itu semua, yang penting Anies harus menjadi capres dan presiden karena di belakang Anies banyak kepentingan besar yang harus diakomodir. 10 tahun kering tak bisa berbuat apa-apa. Bayangin saja di mana harusnya mereka. Komplotan tensi tinggi seperti ini mau mengawal negara ini. Perilaku pendukung mewakili sifat yang didukung. Itu kata Anies sendiri. Kalau banyak pendukungnya yang model begini, bayangkan negara ini bisa semaju apa? Hehehe, maju ke belakang lebih tepatnya. Bagaimana menurut Anda?